Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian seminar hasil tesis atas nama Rafiq Guntur Wicaksono. Sebelum ujian dilaksanakan, silakan berdoa terlebih dahulu. Mas Rafiq. Baik, hari ini harusnya yang hadir ada 5 orang, yaitu Dr. Muhammad siapa namanya itu? Farih Fahmi, Dr. Ramdhani, kemudian Dr. Azidni, saya dan juga Ibu Dr. Husnul Fikriyah. Tetapi karena Dr. Ramdhani sedang berada di Malang, ya, beliau menguji secara online. Kemudian Dr. Fahmi hari ini sedang menghadiri sidang senat di fakultas sehingga nanti akan menyusul ujian. Baik, seperti biasa silahkan dipresentasikan Mas Rafiq. Tidak lebih dari 15 menit ya, silahkan. Saya berdiri Ya. Itu biar kelihatan di kamera gimana caranya? Susah ya? Kalau susah ya nggak usah. Maksudnya siapa yang kelihatan di kamera? Mas Gunturnya, Mas Rafiqnya, gimana caranya? Ya nggak usah lah, langsung aja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada seminar hasil saya yang berjudul Praktik Pengolahan Keuangan Keluarga pada pasangan beda agama dalam perspektif ekonomi Islam. Sebentar. Halo Pak Ramdhani, bisa mendengar ya yang disampaikan Rafiq? Halo? Halo? Ya. Bisa mendengar ya yang disampaikan Mas Rafiq ya? Pak Dhani? Halo? Ya. Yang disampaikan Rafiq bisa dengar ya, Kang Dhani ya? Oke, di copy. Oh iya, siap. Silakan dilanjutkan Mas Rafiq. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ramdhani SHI ME sebagai pembimbing 1, lalu Ibu Dr. Husnul Fikriyah SE MSI sebagai pembimbing 2, lalu Bapak Dr. Arashifahullah SOS MSI sebagai ketua penguji, lalu ada Bapak Dr. Farih Fahmi SPT EPD sebagai penguji, lalu yang terakhir ada Bapak Dr. Azidni Rofiko SCI ME sebagai penguji. Sekian sambutan singkat dari saya. Yang selanjutnya saya ingin melanjutkan presentasi terkait seminar hasil saya. Di sini saya mengambil judul Praktik Pengelolaan Keuangan Keluarga pada pasangan beda agama dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk mereview kembali apa yang telah saya sampaikan di seminar proposal yang lalu, di mana di sini latar belakang saya mengangkat judul ini adalah bagaimana meningkatnya fenomena pernikahan beda agama di masyarakat. Dari fenomena tersebut memunculkan berbagai macam permasalahan dan juga tantangan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah pada dasarnya pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, namun pada prakteknya saat ini di masyarakat telah banyak terjadi pernikahan beda agama. Maka penelitian ini meneliti bagaimana pasangan beda agama dan suaminya yang seorang muslim dalam mengelola keuangan rumah tangganya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana praktik pengelolaan keuangan keluarga pada pasangan beda agama. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik pengelolaan keuangan pada keluarga pasangan beda agama. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme
mekanisme pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga pada pasangan bidagama. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis praktik pengelolaan keuangan keluarga pada pasangan bidagama. Lalu bagaimana menganalisis mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan dan pembagian peran tanggung jawab pada keluarga pasangan bidagama. Lalu yang terakhir adalah praktik pengelolaan keluarga pada pasangan bidagama ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah yang selanjutnya adalah ada batasan penelitian. Jadi di sini penelitian saya tidak membahas aspek hukum pada pernikahan bidagama. Yang saya fokuskan adalah bagaimana menganalisis praktik keuangan pada pasangan bidagama dalam perspektif ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah penelitian ini ditujukan kepada keluarga pasangan bidagama dengan syarat suami adalah seorang Muslim. Yang selanjutnya adalah teori yang dipakai. Pada dasarnya teori yang dipakai pada penelitian ini yang pertama yaitu terkait analisis pasangan bidagama menggunakan teori dari Kautsakova, yaitu menilai tentang konflik internal. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan keuangan keluarga menggunakan teori dari Hakim, yaitu konsep pengelolaan keuangan keluarga. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan dalam perspektif ekonomi Islam menggunakan teori dari K, yaitu Islamic Consumption Theory. Selanjutnya pada pengukuran pasangan bidagama di sini menggunakan 3 indikator, yaitu tingkat toleransi, komunikasi, serta pengaruh ajaran agama. Lalu yang selanjutnya yaitu pengelolaan keluarga. Pada variabel ini menggunakan 4 indikator. Yang pertama perencanaan keuangan, lalu yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengendalian, dan yang keempat yaitu evaluasi keuangan. Lalu untuk dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan di awal tadi, yang pertama menganalisis menggunakan teori dari A. Lalu lihat juga dari indikator yang dipakai yaitu zakat, infak, dan sedekah, nabung dan investasi, keadilan dalam amanah, lalu musyawarah. Lalu yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengambil objek penelitian pasangan bidagama yang tinggal di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Lalu pada penelitian ini menggunakan akumulasi sumber dengan 3 informan, yaitu pasangan bidagama dengan suami seorang Muslim. Lalu yang kedua adalah dosen ekonomi Islam, dan yang ketiga adalah praktisi keuangan. Masuk ke dalam hasil penelitian. Yang pertama adalah gambaran umum dari responden penelitian yang ada. Pada penelitian ini terdapat 3 sumber informan. Yang pertama adalah penelitian ini mendapatkan 3 informan pasangan bidagama. Lalu yang kedua informan yang berasal dari akademisi, yang dimana adalah Ibu Dr. Suryaningsih yang mengaku terkait mata keuangan terkait keuangan Islam. Dan yang ketiga adalah informan dari ranah praktisi, yaitu seorang staf keuangan di lembaga keuangan syariah. Dan dari 3 pasangan bidagama yang didapatkan tadi terdapat rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah pasangan yang pertama, yaitu suami seorang Muslim dan istri beragama Kristen dengan lama pernikahan 3 tahun. Yang kedua pasangan dengan lama pernikahan 12 tahun, di mana seorang suami adalah Muslim dan istri adalah Katolik. Dan yang ketiga adalah pasangan dengan lama pernikahan 38 tahun, suami seorang Muslim dan istri seorang Kristen. Lebih lanjut, yang pertama terkait membahas masalah yang pertama tadi, di mana dari 4 indikator tadi, perencanaan keuangan, pengorganisasian keuangan, pengendalian keuangan, serta evaluasi keuangan, pada pasangan bidagama ini semua indikator ini terpenuhi, di mana dalam pendekatannya praktik pengelolaan keuangan dilakukan mulai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi, dan pengelolaan keuangan
bersifat adaptif, menyesuaikan kondisi dan juga kesepakatan pada pasangan. Perbedaan nilai agama tidak menjadi prioritas pengeluaran, serta perbedaan nilai keagamaan tadi tidak menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan keuangan. Dan selanjutnya adalah pembagian peran dalam pengelolaan keuangan bersifat fleksibel, menyesuaikan kemampuan. Lalu yang terakhir yaitu praktek keuangan keluarga cenderung pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keharmonisan hubungan tanpa adanya pengaruh nilai keputusan. Lebih lanjut terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam tema ini terdapat tiga indikator yang mengukur, yaitu komunikasi, pengaruh ajaran dan agama, dan pembagian peran. Yang pertama, bagaimana pengambilan keputusan keuangan dilakukan melalui komunikasi yang terbuka antar pasangan. Yang selanjutnya adalah proses keputusan berlangsung melalui negosiasi dan juga kompromi dalam menyikapi perbedaan nilai agama yang ada. Lalu yang ketiga yaitu keputusan diambil secara bersama-sama. Maksudnya di sini terdapat prinsip musyawarah di dalamnya. Lalu pembagian tanggung jawab juga bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan juga kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah mekanisme ini membentuk keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga keharmonisan keluarga. Lalu yang paling inti dari pernikahan ini adalah bagaimana lihat pengelolaan keuangan keluarga pada pasangan beda agama dari prinsip ekonomi Islam. Dan dari 5 indikator ini tadi, semua pasangan beda agama sudah menerapkan pada praktik pengelolaan keuangannya. Namun, didapati temuan bahwa pasangan beda agama tidak merasakan bahwa atau tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini sebagai sebuah prinsip ekonomi Islam. Namun, sebagaimana mereka mengakui bahwa prinsip-prinsip ini tadi memang dilaksanakan, tapi tidak mengarah pada ekonomi Islam, tapi mengarah pada sebagaimana mestinya, atau mereka melaksanakan ini karena keinginan sosial. Jadi seperti itu. Lebih lanjut, bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam menunjukkan pola yang efektif dan menyesuaikan konteks keluarga. Lalu prinsip seperti zakat dan lain sebagainya sudah dijalankan. Lalu implementasi dipengaruhi oleh pemahaman, komitmen dan juga kesepakatan pasangan. Lalu terdapat proses penyesuaian dan negosiasi dalam praktik keuangan. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah dan musyawarah tetap menjadi landasan utama. Nah, satu lagi yang ingin disampaikan bahwa suami Muslim di pasangan beda agama ini, mereka tidak mengakui bahwa mereka fanatik terhadap Islam. Mereka mengakui bahwa mereka menjalankan sebagaimana biasanya saja dan tidak mendalami secara dalam bagaimana Islam sendiri. Lebih lanjut, dari beberapa temuan tadi, maka dapat diambil satu model pengelolaan keluarga yang menyesuaikan pada pasangan beda agama. Yang pertama yaitu perbedaan nilai. Yang kedua adalah komunikasi, pembagian peran, kesepakatan serta stabilitas keluarga. Maka dari ini, kelima model ini merupakan model yang menyempurnakan dari kerangka yang sudah ada tadi, yaitu kerangka dari hakim. Jadi integrasi dari temuan yang ada lalu diwujudkan dalam model keuangan keluarga pada masa depan. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama terkait praktik pengelolaan keuangan, menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi hambatan utama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Lalu mekanisme keputusan dan pembagian pada pasangan beda agama dijalankan melalui komunikasi, musyawarah dan juga kesepakatan bersama. Lalu untuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam keuangan keluarga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tetap dapat diwujudkan secara substantif dalam kehidupan rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saya kembalikan ke Pak Fal. Iya. Baik, terima kasih Mas Rafiq. Mohon izin untuk pada para penguji yang hadir di sini, karena saya takut nanti Pak Ramdhani kehabisan sinyal atau bagaimana. Hilang dari badannya ya? Iya, didahulukan ya. Nggak mau.
Monggo Pak Ramdhani untuk menguji terlebih dahulu. Halo? Halo, halo? Halo? Wah, nggak kedengeran. Ya, karena nggak ada. Kalau gitu Pak Azid dulu saja. Monggo. Pak Azid. Saya nanti aja. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Rul. Mas Rafiq Guntur, alhamdulillah ini sudah sampai ke sidang hasil ya, seminar hasil. Terakhir apa Mas? Seminar hasil ada lagi kan? Ada nanti ujian tesis. Ujian tesis ya? Kayaknya ada itu eksternal insya Allah. Iya, yang dari Malaysia biasanya ya. Oke, selamat Mas Rafiq. Baik, ini saya ngikutin mulai dari proposal kalau tidak salah terkait dengan praktik pengelolaan keuangan keluarga ini ya. Nah, isu ini menarik. Kenapa? Menurut saya pernikahan yang beda agama itu walaupun yang keyakinan agamanya itu berbeda, ada loh yang sampai hari ini juga baik-baik saja. Nah, ini kemarin kami juga kasih masukan ketika proposal ya, Mas Robi. Nah, di latar belakang ini sudah oke, sudah mantap begitu dengan fenomena yang disampaikan, kemudian beberapa mungkin dari kajian fikihnya seperti Al-Qardawi itu ya disampaikan juga Al-Ghazali juga kan di sini, walaupun dengan tidak mengutip secara langsung begitu ya. Imam Ghazali mengatakan urutan pengeluaran yang baik bla 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 bla, tapi itu mengambil dari Tufal 2024 gitu ya. Nah, saya merekomendasikan Mas Rafiq ya sebagai peneliti, kalau emang peneliti itu biasanya gini, mempunyai karakteristik dikejar hingga referensinya itu referensi yang benar-benar dari dia, penulisnya benar-benar dia gitu. Sehingga ini saya sarankan atau rekomendasikan untuk langsung mengutip Imam Ghazali gitu. Apalagi sekarang kitab digital itu sudah sangat banyak dan diperoleh, apalagi yang kitab turas ya seperti Imam Ghazali, Mustasfa dan Ihya Ulumuddin dan lain-lain, itu bisa di-download secara gratis gitu ya. Nah, sehingga saya sarankan tidak usah mengambil dari referensi yang minor atau referensi yang istilahnya bukan referensi yang bahasanya second ya, tapi langsung ke first gitu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Mas Robi terkait dengan fenomena ini. Nah, fenomena ini apakah terjadi mulai dari tahun berapa hingga tahun berapa begitu sejarahnya? Mungkin dari kajian fikihnya juga bisa disampaikan. Izin menjawab terkait fenomena ini tadi, terkait fenomena pernikahan beda agama. Untuk timeline pastinya, saya rasa sulit juga mencari artikel atau kajian yang menyatakan timeline pasti dari pernikahan beda agama ini tadi. Namun ketika akhir-akhir ini sosial media sangat besar pastinya, ketika mendapati
ini sering muncul melalui FYP atau ketika kita main TikTok, Twitter atau Instagram, hal tersebut seringkali tampil di FYP kita. Nah, pada saat itu ketika fenomena tadi muncul di media sosial, lalu komen-komen yang ada di dalamnya menyatakan sentimen yang positif terkait permasalahan tersebut. Maka dari itu, kajian terkait pendidikan di agama ini menarik untuk diteliti bagaimana menilai dan juga menganalisis apa yang terjadi pada pendidikan agama. Nah, lalu observasi awal yang saya lakukan tadi ketika sedang mendapatkan informasi dari sosial media, yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan observasi kepada tetangga saya. Kebetulan tetangga saya merupakan pasangan beda agama. Nah, dari situ muncullah dari observasi yang ada muncullah beberapa fenomena dan juga temuan yang layak untuk divalidasi menjadi temuan lebih lanjut pada penelitian ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Begini Mas, pernikahan beda agama itu kan kajian fikih sudah banyak ya yang membahas terkait itu. Cuman kalau di bahasan ini saya lihat di halaman berapa Mas? Kalau fikih, kajian fikih ini. Meskipun jenengan tidak membahas atau skupnya atau di tujuan itu tidak membahas fikihnya, tapi Anda harus mempunyai legalitas ataupun bahasanya kajian fikihnya itu benar-benar mapan. Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, gitu. Sehingga pembaca itu tidak lantas mempertanyakan buat apa penelitian seperti ini, wong jelas-jelas sudah tidak diperbolehkan, gitu. Padahal kalau di kajian-kajian fikih ada ulama yang membolehkan asalkan ahli kitab, kan begitu, misalkan. Sehingga positioning dari penelitian ini nanti akan terlihat secara jelas, gitu. Sehingga mungkin saran saya di landasan atau kajian teoritis itu disertakan juga kajian fikihnya yang memang sudah mapan gitu. Gitu Mas ya. Mungkin dengan menyampaikan sanjungan terkait dengan ini. Jadi yang pertama terkait kajian fikih tadi, mengapa saya tidak memasukkan hal tersebut? Karena memang fokusnya adalah terkait pengelolaan keuangan. Jadi terkait bahasa hukum terkait pernikahan beda agama, saya tidak memasukkan karena saya tidak ingin membuat argumentasi yang terlalu jauh. Jadi saya mencoba untuk memfokuskan skop penelitian saya ini pada bidang pengelolaan keuangan. Nah, saya sampaikan juga di batasan penelitian bahwa untuk yang kayak bahasannya yang kaitannya dengan hukum pernikahan beda agama dan lain sebagainya tidak saya bahas karena itu tadi mempertimbangkan bahwa memang pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan. Namun yang ingin saya tangkap dari penelitian ini adalah bagaimana orang yang telah menikah beda agama. Nah, kontradiksinya adalah tidak semua pasangan yang di sini itu menikah secara beda agama. Namun ketika mereka menikah, mereka melaksanakan menikahnya seagama, lalu kemudian kembali lagi. Nah, maka dari itu saya tidak menyertakan kajian fikih karena memang dalam praktiknya hal tersebut itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kita fokusnya membahas terkait pernikahan beda agama. Ya, kalau di responden dengan itu, adakah yang dari sekian berapa jumlah respondennya? Tiga pasangan. Oh, 3 pasangan ini. Ini semua dari ketiganya itu melaksanakan pernikahan dengan
Islam cara Islam atau bagaimana? Atau tidak menanyakan juga? Saya tidak menanyakan hal tersebut karena memang itu terlalu sensitif. Privat. Iya. Jadi jadi saya tidak menanyakan. Tapi ada prakteknya. Orang yang saya observasi di awal, tetangga saya yang memasang bidang tersebut. Ada satu pasangan dari 3 itu tadi ya? Iya, itu mereka melaksanakan pernikahan secara seagama, yaitu secara Islam dulu, baru kemudian nanti sang istri balik lagi setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian. Dia masuk Islam kemudian balik lagi ke Ya. agamanya. Oke. Nah, dari itu saya berpendapat ya, pendapat saya boleh dipakai boleh tidak, di kerangka teoritis itu supaya lebih kuat legalitasnya dari praktek ini ada loh yang ini. Itu kan kajian fikih ada banyak ya yang ya itu pasti kontradiktif ya, tapi setidaknya dari kajian teoritis ini ada backgroundnya atau bahasanya ada payungnya lah untuk penelitian ini begitu. objek penelitian, sehingga itu menurut saya pandangan saya gitu ya. Oke. Selanjutnya di kerangka berpikir ini dengan pakai kualitatif Mills Haberman ya atau bukan? Betul? Betul. Oke. Kalau validasinya dengan cara apa Mas? Saya menggunakan triangulasi sumber, jadi menggunakan 3 jawaban dari 3 informan. Yang pertama pasangan beda agama, yang kedua divalidasi oleh akademisi, nah yang ketiga adalah terkait secara operasional bagaimana? Baik, yang pertama bagaimana, ini kan fokusnya pada pengelolaan keuangan. Jadi akademisi di sini adalah menyampaikan pendapat terkait pengelolaan keuangan secara ekonomi Islam. Bagaimana pendekatan ekonomi Islam yang ada di pengelolaan keuangan. Lalu yang selanjutnya pada praktisi keuangan ini, saya ingin memvalidasi jawaban dari pasangan beda agama tersebut yang terkait pengelolaan keuangan, yang bahasanya secara general. Jadi akademisi ini memvalidasi terkait pengelolaan keuangan secara ekonomi Islam, lalu yang praktisi memvalidasi secara general seperti itu. Contoh yang general seperti apa begitu? Jadi kan fokus pada praktisi ini adalah menanyakan apa-apa saja yang menjadi, khususnya pada 4 indikator utama tadi. Kasih contoh. Bagaimana evaluasi keuangan seharusnya dilakukan dalam keluarga. Dari pandangan praktisi itu bisa disimpulkan bahwa evaluasi keuangan ini harus dilakukan karena memang itu perlu secara akademis. Itu perlu karena evaluasi keuangan menjadi faktor penting yang dapat dijadikan sebagai landasan menyusun pengelolaan keuangan selanjutnya seperti itu. Itu dari pandangan praktisi. Lain halnya dengan pandangan akademisi, bisa jadi dari apa yang sudah didapatkan dari wawancara sebelumnya. Praktisinya siapa? Staf keuangan di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariahnya boleh disebutkan? Boleh, Askrindo Syariah. Askrindo, oke. Jadi memang sudah berpengalaman ratusan tahun, dan juga selain dari sisi tersebut, beliaunya juga sudah berkeluarga, jadi bisa selain dari sisi pengalaman dan pengalaman secara pengelolaan keuangan dan juga pengalaman pengelolaan keuangan secara keluarga. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian dari akademisinya? Dari akademisi di sini saya mengambil informasi dari Ibu Dr. Sri Abida. Yang pertama karena memang beliau pernah mengampu mata kuliah terkait keuangan Islam. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi, bagaimana saya ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam itu diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga.
itu di pertanyaan seperti apa yang disampaikan ke Bu Sri Abida. Meskipun di sini sudah ada ya, tapi sejauh mana Anda memahami dari yang disampaikan Bu Abida itu ya? Baik, untuk dari segi pertanyaan, saya membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi antara praktisi dan juga akademisi ini saya jadikan satu pertanyaan yang sama. Nah, namun dalam prakteknya, dalam jawabannya tadi kan pasti berbeda dari akademisi dan juga praktisi. Nah, di situ yang kedua adalah jawaban dari akademisi. Saya ingin mencari tahu lebih dalam terkait misalnya apakah sedekah ini harus dimasukkan ke dalam rancangan keuangan atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga pembagian peran, khususnya pembagian peran, bagaimana pembagian peran dalam Islam. Dan didapati bahwa dari hasil wawancara akademisi bahwa pembagian peran dalam Islam itu mengambil rujukan yaitu Quran surat An-Nisa ayat 34. Jadi di sana seorang suami jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Jadi tidak hanya mencari nafkah, juga melaksanakan pengelolaan keuangan itu tadi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian langsung ke ini ya Mas ya, apa namanya? Mungkin sedikit terkait dengan implikasi ya, terkait dengan implikasi dari pembahasan ini ya. Jadi di area pembahasan dan implikasi ya, implikasi teoritis. Menurut Anda ini penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan apa, teori apa, ataupun dari temuan ini menyarankan seperti apa gitu untuk kajian teoritis ini. Baik, jadi untuk implikasi teoritisnya, Clinton ini memberikan rujukan atau masukan pada aspek pengelolaan keuangan. Jadi jadi dari model yang sudah saya persahakan tadi itu merupakan model yang mengalami penyesuaian dari teori awal, dari konsep awal yaitu konsep dari Hakim yang mengatakan bahwa indikator-indikator terkait pengelolaan keuangan. Namun itu kan pengelolaan keuangan keluarga secara umum. Nah, model yang saya sampaikan ini adalah model yang merupakan pendekatannya yaitu dari praktek pasangan beda agama tadi, bagaimana penyesuaian akan nilai, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi dari kajian teoritis yang ada, saya berusaha untuk menampilkan satu model baru yang di sini merupakan upaya integrasi dari konsep yang ada sebelumnya itu konsep dari Hakim dan saya integrasikan dengan temuan yang ada. Jadi saya memunculkan satu model baru itu tadi seperti itu. Oke, modelnya yang ada apa namanya komunikasi itu tadi ya. Ya. Ada berapa Mas? Ada 5 aspek. Apa itu? Yang pertama yaitu perbedaan nilai. Yang kedua perbedaan nilai bisa dijelaskan meskipun tadi sudah di highlight ya di dalam presentasinya. Mungkin bisa diperdalam lagi perbedaan nilai akan menyebabkan bagaimana dan implikasinya apa gitu. Oke. Jadi dari temuan yang ada, saya mencoba merumuskan pada satu aspek yaitu pertama itu perbedaan nilai. Jadi kita tahu bahwa pasangan beda agama ini pasti membawa latar belakang, pasti membawa nilai yang berbeda sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan dari perbedaan nilai ini pasti muncul awalnya dinamika dari keterangan yang sudah didapatkan bahwa pada masa awal pernikahan hal tersebut menjadi sebuah tantangan utama dari adanya pernikahan. Dari situ didapati satu kesimpulan bahwa perbedaan yang membawa konsekuensi pada cara pandang terhadap pengelolaan keuangan. Namun hal tersebut tidak langsung menjadi sebuah konflik. Nah, ini yang merupakan integrasi dari aspek selanjutnya yaitu komunikasi.
komunikasi. Jadi perbedaan tersebut bisa diatasi dengan adanya komunikasi yang ada. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih bagaimana modal saya pada poin 1. Oke, baik. Ini Mas, kan di dalam pengelolaan keuangan ya, ada aspek-aspek seperti zakat, hak sedekah yang di situ, ada kepedulian sosial. Mungkin di agama si perempuan itu juga ada semacam filantropi untuk agama mereka. Nah itu bagaimana Mas komunikasi dengan apakah ditanyakan dalam penelitian ini? Baik, untuk itu saya tanyakan juga Pak. Jadi di agama Nasrani khususnya Kristen itu ada yang namanya perpuluhan atau bacanya 10% dari hartanya itu diberikan untuk gereja. Nah, dari sini yang ingin saya fokuskan adalah menganalisis bagaimana dana-dana sosial ini tadi apakah diambil dari keuangan keluarga atau memang dari dana pribadi. Dari temuan yang ada dari ketiga pasangan ini ada 2 pasangan yang menjawab bahwa dana-dana sosial yang istilahnya terkait keagamaan tadi itu diambil dari dana keluarga. Jadi dari 2 pasang tadi. Nah, ada satu lagi yang membedakan hal tersebut. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menarik bahwa dalam pendekatannya ini pasti berbeda. Jadi komunikasi itu menjadi satu hal yang penting dalam pasang beda agama. Selain untuk bisa menyamakan persepsi terhadap nilai itu tadi dan bagaimana penerapannya pada praktiknya. Jadi seperti itu. Berarti itu diambil dari keluarga gitu. Jadi Nah kalau terkait perbankan, misal katakanlah perbankan syariah ya, terkait dengan yang tadi disampaikan perbedaan nilai gitu ya, yang mengatakan bunga itu kan sama dengan riba kalau di dalam Islam. Nah itu apakah juga ditanyakan di sini? saya itu. Jadi untuk perbedaan nilai masing-masing pasangannya itu khususnya istri itu menyepakati bahwa riba itu tidak diperbolehkan dan juga mereka juga memvalidasi hal tersebut. Jadi pada praktiknya yang dicontohkan oleh pasangan, misalnya mereka ingin membeli rumah, mereka tetap mempertimbangkan bahwa mereka tidak melakukan pembelian itu secara cicil atau kredit, lalu mereka menabung juga masih mengutamakan bank syariah. Jadi hal-hal yang terkait riba dan sebagainya, mereka itu masih sangat paham terhadap hal tersebut. Seperti itu. Tapi tidak mendapatkan penolakan dari si istri ya? Tidak, si istri juga memahami bahwa riba itu tidak baik seperti itu. Mereka mengucapnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik Mas Rafiq, mungkin saya sarankan di dalam kalau ingin publish ya, mungkin dikatakanlah ingin Scopus gitu ya, itu nanti di implikasinya itu teoretis terutama ini dikuatkan lagi. Kalau saya lihat di tesis ini hanya satu halaman saja, nggak lengkap, satu halaman aja di bab akhir ini kan teoretis dan praktis. Dan yang di jurnal Scopus itu atau internasional itu yang saya tahu implikasinya itu yang lebih banyak dalam pembahasan, karena itu merupakan hal yang unik dan yang membuat artikel itu diterima atau tidak gitu ya. Sehingga nanti mungkin kalau ingin publish dikuatkan di sini lagi. Oke, terima kasih Pak Fahrul, kami kembalikan. Terima kasih Pak Zidni. Kang Dani, monitor Kang Dani. Ya, monitor Pak Ketua. Oke, karena kami khawatir Kang Dani nanti ada masalah sinyal atau bagaimana, atau mungkin di jalan,
Kami persilakan Kang Dani untuk memberi masukan atau ujian terlebih dahulu, Kang Dani. Oke, baik. Ini udah ini ya? Masih ini aja, apa ada udah laptop aja, kesimpulan? ada laptop. Halo, Pak Ketua? Ya, ini, Mas Rofiknya menghadap ke laptop. Oh, masih depan laptop. Oh, oke. Oke, pertama saya ucapkan selamat ya, Rofik sudah sampai ke seminar hasil ya. Ini merupakan perjuangan yang cukup panjang ya, dari mulai awal di Sepro, kayaknya udah 2 semester ya untuk menyelesaikan daripada tesis ini. Ya, saya memahami ya dalam perjuangan ini Mas Rofik banyak ya di dalamnya berjibaku dengan berbagai hal. Ya. Tadi saya menyimak ya masukan-masukan daripada para penguji ya, mohon dicatat itu kemudian diperbaiki, segera perbaikannya ya. Kemudian kalau dari saya karena ini adalah penelitian tesis ya dan ini belum berakhir ya, jadi karena terkait dengan luarannya ya, yaitu berupa artikel yang mohon segera ditindaklanjuti, dibuat artikel ya hasil daripada penelitian ini ya, walaupun dari segi metodologi gitu ya, tadi dari banyak penguji juga ada beberapa kekurangan, tolong dilengkapi gitu ya. Nah mungkin kalau dari saya ya ini aja ya, tolong segera diselesaikan ya administrasi perbaikannya ya. Kemudian nanti kalau ada suatu hal yang dirasa ada kesulitan ya silahkan nanti kita komunikasi baiknya seperti apa ya. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Mohon maaf ini saya lagi di acara. Siap. Oke ya, gitu aja Pak Ketua. Baik, terima kasih Dr. Ramdhani ya yang sudah memberi masukan ya untuk Mas Rofik ya. Sebelum ke Bu Fikri saya dulu ya Bu Fikri ya. Biasanya Bu aja itu berakhir. Tapi kan Bu Fikri pembimbingnya. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi ini yang Scopus yang mana? Yang Scopus yang mana? Di daftar pustaka ini. Yang fokus. Iya. Saya kan penasaran kan. Mozamopa itu fokus. Siapa? Mozamopa. Siapa tadi namanya? Kauzakova. Terus. Lalu Curtis. C berarti ya? Iya, C. Curtis. Oke, terus? Lalu Abdul Nur Tiawan sendiri. Oke, terus? Lalu Ahmad ini saya juga fokus. Oh iya. Tapi yang di sini nggak ada ya? Berarti maksudnya yang di sini nih, riset terdahulu bukan Scopus ya berarti ya? Bukan ya? Tapi saya minimal cari sintaktik dan sintaktik. Oke, kalau menurut saya bisa ini di Scopuskan ya, riset ini ya. Menurut saya ya. Dan dimasukkan juga ke mapping penelitian terdahulu ya Pak ya? Nanti di ini aja, di pembahasannya. Pembahasannya di cross tuh sama yang Scopus ini ya, terutama. Tapi memang kalau saya lihat umum ya, yang Anda kutip yang Scopus itu nggak sefokus yang di riset terdahulu table itu kan, dia memang kan fokus banget ke interfaith marriage kan gitu ya. Yang di sini yang Scopus memang tidak sefokus itu. Tapi justru menurut saya berarti ini adalah chance untuk
Scopusing kan gitu kalau menurut saya ya. Nah, ya karena saya ada pengalaman tuh tulisannya siapa siapa Pak siapa itu Sampai Pak Safa. Nah itu kan ibaratnya saya orbitkan ke Scopus dan itu bisa ya. Jadi kalau menurut saya, Orbitin saya Pak. Hah? Orbitin saya Pak. maksud saya ini bisa gitu loh, diangkat tuh bisa ya. Nah, cuma kalau saya boleh ini ya, menyarankan ya. Nah, kenapa tadi Pak Azib ini meminta apa tadi implikasi teorinya kemana kan begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu ada hubungannya karena Anda di ini ya, kayaknya saya pas ngaji temponya kelewatan juga tuh ya. Di kerangkanya itu loh ya. Nah, di kerangkanya itu ya, kan saya lihat tuh kajian teoritis. Nah, ini jadi definisi teori itu adalah sesuatu yang sudah dipercaya banyak orang ya, yang sudah sering dipakai. Dan oleh karena itu makanya dia biasanya kuno, ya kan? Nah ketika Anda menulis KAF 1978, oke lah, wah ini kuno banget tuh ya. Nah, tapi ketika Anda menulis Hakim, terus Kauzakova, itu menurut saya masih ibaratnya tuh masih baby itu ya, masih anak kecil, itu belum pantas tuh disebut teori kan begitu ya. Jadi menurut saya Anda harus balik lagi tuh, cari ke yang jadul-jadul, memang teori yang sudah strong, yang proven gitu ya, yang majority approved kan gitu ya. Nah itu nanti dari situ terus sumbangsihmu ke teori itu apa? Nah itu baru nanti itu kelihatan tuh nanti, oh ini ternyata sumbangsihnya ini. Nah nanti dari situ baru Anda bisa menjawab apa yang ditanyakan Pak Zidni itu, ini implikasinya apa ke teori kan gitu ya. Nah kalau Mas Rofik teorinya saja itu, base-nya saja itu belum fix kan gitu ya, menurut saya ya gimana menulis implikasinya kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu harus di ini lagi ya, apa ditemukan sebuah teori yang strong gitu ya, yang banyak dipakai oleh orang-orang yang nulis di Scopus kalau perlu ya. Nah, dan pastinya itu teori jadul tuh. Nah, karena semakin banyak dipakai orang pasti dia jadul kan gitu ya, nggak mungkin baru. Nah dari situ dikembangin tuh, terus dikaitkan, maksudnya dikaitkan dengan temuan Anda ini, yang menurut saya ini menarik, menurut saya menarik ya. Satu lagi tuh yang menarik tuh, uh, di belakang kan Mas Rofik menulis ada model apa tuh, pokoknya ada tulisan model-model gitu lah ya. Nah ya kan, nah itu cuman aku nggak saya itu nggak ngerti, saking semangatnya sampai ini. Maksud saya karena saya besar di kuanti kan gitu ya, saya nggak ngerti itu kalau di kualitatif yang disebut model itu gimana kan gitu ya. Nah, Mas Rofi kan pasti paham juga ya, dan Anda juga sering terlibat di ini ya, apa, sering bantu-bantu dosen di setting. Maksudnya kalau modelnya kuanti itu kan ini terus ini hubungannya ini kan gitu ya. Nah kalau kuali itu modelnya seperti apa itu saya belum ngerti tuh ya. Nah karena saya belum ngerti, nanti tolong tuh di compare tuh, ketika maksud saya Anda mencari di riset-riset terdahulu model kualitatif itu kayak apa kan gitu ya. Nah, terus Anda ceritakan tuh, maksudnya ketika Anda nulis, oh saya punya model ini. Nah ini sebetulnya ada yang seperti ini modelnya dulu ini, kan gitu ya. Atau ini juga model nih, nah kan juga yang kualitatif terutama ya, karena kalau yang kuanti saya ngerti, yang kualitatif ini saya belum ngerti. Nah itu uh, saran saya ya, saran saya itu. Nah kemudian kalau yang saya sukai di riset ini, itu ya saking sukanya ini nanti tak bawa pulang ya, nggak tak kasih Anda lagi ya, karena saya membaca ini ya.
Ini belum selesai saya bacanya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya ketika seorang suami itu Islam, saya lihat ya, walaupun saya belum baca full ya, ya saya mohon maaf belum bisa baca full ya, tetapi dari sekilas itu saya melihat bahwa ternyata kalau orang Islam jadi suami, dia bisa kok menggiring istrinya yang gak Islam itu ke arah Islami. Nah gitu ya, itu menurut saya yang bagus itu justru ya. Walaupun saya khawatir juga itu kalau Anda kemukakan di Scopus nanti para orientalis gak senang tuh. Wah bahaya nih kalau begini ya. Jangan nikah sama orang Islam kalau gitu ya. Nah, karena ternyata bisa mempengaruhi itu. Jadi yang gak Islam, yang walaupun mungkin dia ada riba juga tuh di Injil ya, tapi kan versinya beda gitu ya. Ternyata mau nabung di bank syariah kan gitu ya. Terus ternyata mau diajak sedekah itu juga mau kan gitu ya. Terus diajak investasi ini juga mau kan gitu ya. Nah, itu berarti sebetulnya ada chance bahwa sebetulnya dia dalam tanda kutip itu sudah mengislamkan istrinya walaupun istrinya mungkin belum sepenuhnya Islam ya. Nah, yang menarik dari sini menurut saya itu ya Mas Rafiq ya, dan itu menurut saya itu strong banget, temuan yang strong banget yang bisa di-up ke jurnal internasional. Mungkin itu dari saya, Putri. Terima kasih Pak Nurul kesempatannya. Terima kasih juga para penguji yang sudah menguji, dan memang ada banyak menariknya ya, sisi menariknya penelitian kualitatif yang agak berat di awal karena mencari narasumbernya itu juga tidak mudah begitu ya. Dan menurut saya ini tetap kenapa harus selesai begitu, bukan karena harus lulus begitu, tetapi ini memang harus selesai gitu. Kita harus punya penelitian yang nggak yang seperti itu saja. Jadi menurut saya ini juga judulnya menarik, ya, tema ini menarik. Kemudian nanti saran dari Pak Fahrul luar biasa bagus ya. Kalau beliau ini melihat beliau ini kan semua tulisan beliau adalah gimana Pak, scopusable gitu ya. Bagaimana? Mutiara. Kayaknya lebih dari Pak Zin. Ya. Sama-sama ngeri lah ya bapak-bapak ini ya. Yang ini tulisannya banyak banget, yang ini kutipannya banyak banget begitu kan. Gitu. Nah, boleh ya saran itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ke next level, tapi perhatikan juga ya apakah saran kamu punya Sinta 2 belum? Sudah? Saya punya Sinta 3. Kalau kamu ngejar fokus, mungkin kan butuh agak lama prosesnya. So, untuk syarat lulusnya kamu coba perhatikan. Ya apa ya Pak ya, syarat lulusnya itu kan ada Sinta. Oh, ini dijadikan syarat lulus. Kalau dijadikan Scopus mungkin butuh proses ya, butuh waktu yang agak lama. Gitu. Jadi kamu harus cari Sinta 2. Ada Sinta 2 tapi kalau penulis beberapa gitu mungkin boleh nggak? Ya, bisa sih diakan. Ini kajian ini. Ini jurnal Islamic Studies. Masuk nih. Ini banget mencari hal seperti yang aneh-aneh gitu loh. Islamic Studies kamu nanti ada banyak. Cuman sayang tapi kalau cuma di sini. Nanti dipecah. Nanti coba kamu inilah ya. Ya mau kamu pertimbangkan sebagian kecil taruh di Sinta 2 buat syarat lulus. Sebagian kecil boleh. Yang lain diorbitkan. Ya. Tapi kamu kan punya penelitian banyak kan? Ya enggak? Saya libatkan di penelitian 2026 tapi gak ada pernah ya Sinta 2 gak apa-apa. Nanti kamu bisa jadi penulis pertama. Oke. Kemudian tadi nah dalam proses penelitian ini kan tadi ya saya sampaikan narasumbernya susah gitu. Tapi di awal kan kamu udah melakukan batasan-batasan kan Mas? Batasanmu apa? Yang pertama pastinya terkait fokus, yaitu pada pengelolaan keuangan. Jadi tidak membahas secara rinci bagaimana hukum atau proses pernikahan berdagangannya. Yang difokuskan adalah pengelolaan keuangan. Oke. Lalu yang kedua adalah suami yang seorang muslim.
Itu tokennya. Iya. Kemudian selama kamu mengerjakan tesis ini, kamu merasa nggak kalau penelitian itu kan nggak semuanya sempurna? Ya, bahkan saya, Pak Fahrul, Pak Zidni, kalau sudah melakukan penelitian itu ketika sudah selesai itu ternyata kita merasa kok kayaknya kita ada yang kurang. Ada nggak? Kamu merasakan kayak gitu nggak dari penelitian? Iya, pasti. Jadi ketika saya sudah membuat pertemuan wawancara, namun pada praktek wawancaranya itu tadi, kadang saya itu ada ini. Jadi ada beberapa pertanyaan itu tidak tersampaikan. Karena memang yang pertama tidak hanya nggak grogi, tapi takut menyinggung informannya. Oke. Itu kan jadi hal-hal yang kayak keterbatasan penelitian. Kamu boleh lo masukkan itu ke bab 4 akhir. Di akhir itu kamu ada keterbatasan penelitian bahwa ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya mau ditanyakan tapi nggak kesampaian karena takut menyinggung perasaan ya, atau takut menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak pas gitu kan. Kamu boleh masukkan tuh di keterbatasan, sehingga nanti ketika ada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian seperti itu, mereka bisa nih mengantisipasi gitu. Dan kamu bisa masukkan juga ke saran untuk peneliti selanjutnya, itu mungkin wawancara itu nggak cukup cuma datang satu kali ya, bisa datang berkali-kali. Kamu kalau satu kali mungkin canggungnya itu masih ada gitu, tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, ketika datang lagi itu kan mungkin sudah cair ya. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan yang terlewat di pertemuan pertama itu ditanyakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi itu nanti bisa masuk ke saran gitu. Oke, jadi saya yakin setiap penelitian itu nggak selalu sempurna 100% begitu, tetapi apa yang kendala-kendala kecil itu boleh kamu masukkan sebagai keterbatasan dalam penelitian. Beda ya, kalau batasan kan kamu membatasi. Kalau keterbatasan itu kenapa di bab 4, karena keterbatasan itu adalah muncul ketika penelitian itu sudah selesai. Terus kita merasa oh iya ada yang kurang di sini, ada yang kurang di situ gitu. Itu sih dari saya cukup. Saya kembalikan lagi ke ketua. Monggo, Pak Fahrul. Nggak ada. Nanti ini sendiri aja, diuji sendiri. Iya, maksudnya kalau penentuan nilai mungkin nggak perlu ya, penentuan layak atau tidak untuk tahap berikutnya. Mau didiskusikan dulu? Nggak bisa juga karena Nggak ada Pak. Izin Pak Ketua. Oh iya. Oh ya, kalau mau penentuan nilai mungkin Pak Ropik bisa out dulu ya di Zoom-nya. Oh enggak, ya. ini kita sedang diskusi. Tapi ini ada karena 4, nggak lengkap orangnya, kayaknya nggak bisa juga ya, ini kita penentuan belum Oh nilai. iya, betul. Iya. Gak apa-apa deh Pak, kayaknya maksudnya 4 dulu, yang satunya nanti dari 4 ini bagaimana? Oh iya, atau gitu aja. Gimana menurut Kang Dani? Mungkin bisa, ya kalau ini kan bisa ini Pak ya, bisa voting aja, quorum ya. Tapi kayaknya kalau Pak Fahmi kan ya Kaprodi ya lah ya, nggak mungkin ini kan, pasti ini. Ya kalau saya mungkin bisa diambil ini aja Pak, quorum aja, walaupun nggak semua gitu, tapi mayoritas ke sana, ya udah kita putuskan aja Pak. Baik, kalau gitu Mas Rofik tolong keluar dulu ya. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu? Di Zoom-nya juga bisa keluar dulu Pak Rofik. Orangnya sudah keluar sih, Kang Dani. Oh, Laptopnya udah ditinggal. Laptopnya ditinggal di sini. Oh, mungkin dari HP enggak ini? Oh, enggak ya. Oke, siap. Enggak. Insya Allah Oke. enggak ngintip. Oke. Terserah Pak Ketua mau kita mufakat atau satu-satu aja. Ya, monggo. Kalau Kang Dani gimana? Menurut Kang Dani? Kalau menurut saya ya, karena saya sudah melihat prosesnya, terus secara metodologi juga dapat diterima,
ya saya putuskan ya untuk menyetujui dengan catatan perbaikan. Oke, Pak Zidni, Siap, bisa lanjut. kalau saya oke juga. Bu Fikri, Lanjut. ya baik. Berarti mayoritas sudah menyetujui untuk dilanjutkan. Bu Fikri kan ada ya? Ada. Ini. Ada. Oh ya. Halo. Diminta suaranya Ini juga, ada. Pak Ketua. Ini ada. Kang Daniel sudah sampai mana ini? Kang, oleh-oleh Kang. Saya masih di Malang ini, baru beres. Iya, kayaknya Malang strudel enak ini ya. Atau bakso Kidul Pasar. Ini nih. Bakso Kidul Pasar. Bubu, bakso Kidul Bude. Pasar, Bubu. Bude, bakso Malang, Bude. Bakso Kidul Pasar, Bubu. Bakso Bude. Serius. Bawain Beneran Bude. bungkusin. Lo sampai amat sih. Yuk, isinya lo ngerutin. Sing uji make lho. Oh, sampai kayak gak malu buka HP biasanya. Oke. Terima Ini kasih validatornya ini. Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut keputusan apa namanya berarti ya? Quorum walaupun kurang 1 ya, bisa dilanjutkan ya. Setelah tentu saja direvisi ya. Tetapi masih nanti ujian susulan katanya Pak Fahmi ya. Nanti tolong dihubungi Pak Fahmi biar selesai semuanya ya. Tapi insya Allah sih nggak banyak kalau Pak Fahmi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup Pak Ketua. Cukup. Baik, kita akhiri ujian kita pada hari ini. Selamat Mas Rofik, sudah sampai tahap ini. Semoga sampai tahap akhir lancar ya. Kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Hati-hati di jalan yang di Malang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Sami-sami. Aku sama-sama sih, ketuanya sih. Kang Dani, Malang Strudel.